siang Mbak Ica. Iya. Perkenalkan, saya Zulfa Mihalahemisa, merupakan peserta Latsar tahun 2026. Nah, di sini perkenalkan, ini ada Mbak Farica Rizky, rekan saya dari Prodi Desain Interior yang merupakan alumni Latsar juga di tahun 2022. Nah, di sini di agenda 2 ini saya mendapatkan penugasan terkait core value berakhlak. Di sini saya mau mewawancarai Mbak Ica sebagai rekan kerja atau mungkin ASN yang sudah menjalani peran terus sebagai ASN untuk bertanya terkait core value berakhlak itu dan implementasinya di kehidupan sehari-hari atau terutama di kehidupan kampus bersama dengan mahasiswa dan rekan sejawat. Nah, sebagai alumni Latsar yang kini telah menjalani peran sebagai ASN penuh, tentu saja pasti dasar-dasar dari nilai-nilai ASN itu masih sangat melekat ya Mbak? Bener banget, iya. Nah, kalau gitu boleh nggak sih berbagi kembali apa sih core value atau akronim dari berakhlak itu dan bagaimana makna tersebut masih relevan sampai sekarang? Oke, bisa menjawab ya Mbak Zulfa. Jadi bener banget teman-teman, saya sebagai alumni Latsar di tahun 2022 itu sangat bersyukur banget dengan adanya core ASN yang singkat menjadi berakhlak. Itu benar-benar menjadi pedoman dan juga panduan kami sebagai dosen dalam bekerja sehari-hari gitu kan. Salah satunya kalau diurutkan dimulai dari berorientasi pelayanan gitu kan. Kami sebagai seorang dosen yang tugasnya adalah memberikan pelayanan yang baik untuk mahasiswa, itu kami berusaha untuk selalu memberikan pendampingan kepada mahasiswa. Jadi tidak hanya membatasi di dalam kelas tapi juga di luar jam kelas gitu kan. Biasanya saya mempersilahkan mereka untuk bisa datang ke kantor untuk konsultasi, untuk menanyakan segala apapun yang mungkin di kelas kurang jelas gitu. Kemudian ada akuntabel juga Mbak Zulfa. Nah, akuntabel itu karena kebetulan saya di prodi itu diberi amanah tambahan gitu ya untuk mengelola keuangan prodi. Jadi di sana saya benar-benar berusaha untuk menjaga transparansi dan juga tanggung jawab karena saya menyadari penuh bahwa keuangan itu ditujukan untuk kegiatan di prodi gitu kan, dimaksimalkan untuk dosen dan juga mahasiswa. Terus selanjutnya kan ada nilai lagi nih Mbak tentang nilai kompeten. Apa sih bentuk konkret pengembangan yang mencerminkan nilai kompeten serta dampaknya bagi mahasiswa maupun institusi di Institut Seni Indonesia ini? Oke, untuk bahas aspek kompeten karena saya itu dari pendidikan bahasa Inggris, jadi saya selalu mencoba untuk menghubungkan materi bahasa Inggris relevan dengan keilmuan di desain interior. Jadi akan berdampak dan bermanfaat nyata untuk mahasiswa di interior gitu kan bahasa Inggrisnya. Pun ketika Latsar kemarin karena saya juga ada di interior Mbak Zulfa, jadi saya juga menyusun sebuah glosarium dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk para akademisi di bidang interior gitu. Kemudian Mbak, bagaimana sih menjaga sikap salah satu nilai core berakhlak itu sikap harmonis dalam lingkungan kerja? Iya benar banget, karena namanya lingkungan kerja ya pasti tidak terhindarkan dari sebuah masalah gitu kan. Nah, pentingnya ada nilai harmonis di sini, kita berusaha untuk menjaga komunikasi yang baik antara dosen dan juga mahasiswa, saling memahami satu sama lain juga gitu. Kemudian kemarin kan kita baru saja menghadapi situasi atau mengalami asesmen lapangan atau akreditasi. Nah, seperti persiapan akreditasi, apakah persiapan-persiapan itu menunjukkan bagaimana nilai loyal itu diwujudkan di dalam prodi ini? Bener banget. Prioritas kita sangat ditunjukkan ketika kita mengalami akreditasi prodi kemarin, karena mau nggak mau semua proses itu kan tidak terjadi dalam hal jangka waktu yang sebentar gitu kan, membutuhkan jangka waktu yang lama, bahkan memakan waktu di luar jam kerja kita seperti biasanya. Jadi harus dengan lembur ya Mbak? Benar, harus lembur, makanya dengan loyalitas kita di prodi kita ya melakukan sebaik mungkin untuk akad kemarin sebagai bentuk loyalitas kita. Kemudian kalau misalkan membahas tentang contoh adaptif nih, apa hal adaptif apa yang Mbak terapkan di tengah perkembangan teknologi kita ini yang mungkin banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mudah atau memudahkan kita dalam bekerja?
Oke, kalau adaptif kemarin karena di fakultas kita sudah ada kegiatan MBKM, kemudian akan terbagi dua gitu ya, ada mahasiswa yang mengikuti MBKM dan juga yang tidak, jadi masih mengikuti kelas reguler. Nah, untuk mengakomodasi semuanya, jadi kita melakukan kelas secara hybrid, maka kita memfasilitasi bagi yang ikut MBKM di luar kota dengan Zoom gitu, jadi tidak ada kendala untuk semua mahasiswa. Terakhir nih Mbak, tentang nilai kolaboratif. Pernahkah Mbak Ica itu menerapkan nilai itu, kemudian bagaimana menjalin hubungan mungkin kolaboratif itu tidak hanya dengan sesama dosen, tapi bisa dengan tenaga-tenaga pendidik lain yang ada di institusi ini? Iya, benar banget. Salah satunya tadi saat proses akreditasi kami tidak bisa sebagai dosen itu menyelesaikan semuanya. Jadi kami memerlukan bantuan dari tenaga kependidikan dari fakultas yang sangat membantu kita. Selain itu, contoh lainnya kita berkegiatan PKM maupun penelitian, karena kita selalu berusaha untuk melibatkan mahasiswa. Pun jika kita ngajak dosen, juga kita berusaha kolaborasi dengan dosen dari prodi lain gitu kan, karena masih relevan dengan bidang PKM atau penelitian kita. Menarik sekali ya melihat bagaimana Mbak Ica ini sebagai senior yang sudah menjalani kewajiban penuh sebagai ASN menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari maupun di kampus, di dalam pembelajaran maupun dalam relasinya dengan rekan kerja. Ternyata nilai berakhlak itu dapat diimplementasikan secara luas dalam berbagai aspek pekerjaan. Semoga pengalaman dari Mbak Ica ini juga membantu saya bagaimana sih seorang ASN itu harus menerapkan nilai-nilai berakhlak. Sampai sini, terima kasih Mbak Ica atas waktunya, atas pengalamannya. Semoga apa yang disampaikan Mbak Ica bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk yang mendengarkan. Terima kasih.